Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Sebagai seorang Katolik sungguh mengetahui jika kita rajin membaca Injil, bahwa Yesus itu orang super sibuk, namun dia tetap membangun relasi sangat dekat dan akrab dengan Bapa di surga lewat doanya. Kita pun diajak untuk mengikuti jejak Kristus, mewartakan kabar gembira atau Injil, dan tetap berdoa serta diwarnai oleh sikap penuh kerendahan hati. Kita pun akan masuk ke dalam lingkaran hidup kemanusiaan. Adanya kekerasan, baik secara verbal, fisik, psikis, ataupun sosial. Adanya permusuhan antara pribadi, antar golongan, serta juga terjadi pembunuhan yang begitu semakin marak. Adanya juga perang antar suku, bangsa, dan negara di dunia. Serta adanya tawuran antar pelajar dan juga para preman. Adanya masalah keluarga yang tidak kunjung usai dan lain sebagainya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil tentang amanat agung Yesus kepada para muridnya. Isi amanat agung itu terdiri atas 3 hal, yakni yang pertama, perintah untuk mewartakan Injil kepada seluruh bangsa bukan Yahudi. Yang kedua, saran supaya jangan memaksa orang untuk dibaptis kalau memang tidak percaya. Yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang percaya akan diselamatkan dan mengalami mujizat. Sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, di tengah kondisi dunia ini yang seperti sekarang ini, yang mungkin terlihat sakit dan terluka, apakah kita berhenti mewartakan kabar gembira atau Injil? Tentunya tidak. Karya pewartaan Injil tetap dilakukan, tetap dilaksanakan. Karya keselamatan tetap dijalankan. Murid Yesus tetap hadir untuk membawa suatu optimisme, semangat, dan harapan agar selalu lebih baik dari hari ke hari, lebih bermartabat, lebih berperi kemanusiaan, lebih setara, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Kalau kita sendiri tidak mau lebih dulu menjadi teladan sebagai murid Yesus yang memiliki kehidupan normal secara rohani dan spiritual yang berpusat pada Kristus, apakah kita sudah menerapkan amanat Yesus itu kepada orang-orang yang kita jumpai, terutama kepada keluarga kita sendiri? Saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus naik ke surga, berjanji akan datang kembali
membawa pengharapan iman. Ini perlu ditumbuh kembangkan melalui pelayanan persekutuan, baik ibadah, pewartaan, diakonia, koinonia, liturgia, dan juga kerigma. Inilah tradisi rasuli yang terus hidup dalam persekutuan para murid Yesus. Kepada setiap murid diberi anugerah Roh Kudus untuk membangun dan mengembangkan umat, untuk menyatukan dan mengantar umat kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Inti dari kenaikan Tuhan adalah perpisahan yang meninggalkan berkat dan rasa syukur yang meliputi semua murid. Sukacita karena Tuhan Yesus bukan pergi, tidak kembali meninggalkan murid-muridnya, melainkan pergi untuk mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang dijanjikannya sehingga gerejanya bersukacita. Hari Raya Kenaikan Tuhan menjadi relevan dan berarti kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan telah naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus guna membimbing kita. Kita patut bersyukur karena dengan datangnya Roh Kudus, maka gereja akan selalu diingatkan oleh Yesus Tuhan agar berjalan dalam kehendak-Nya. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan kami ingin melaksanakan perintah Agung-Mu untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk, agar mereka juga merasakan sukacita yang Engkau kehendaki melalui diri kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.